Halo semuanya. Wah. Oke. Kali ini kita reading tarot lagi ya. Pembacaan tarot general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa hanya beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu. Jadi ambil yang positif aja, yang bermanfaat aja, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa, kayak gitu ya. Kalau mau pembacaan tarot, energi personal, energi pribadi, keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading atau konsultasi. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini, kayak gitu ya. Oke, kali ini di video ini kita reading tentang twin flame ya, perjalanan twin flame. Kita bakalan cek energi divine masculine sama divine feminine ya. Masculine ini biasanya sosok pria atau laki-laki dalam koneksi ini. Kalau feminin itu biasanya sosok perempuan atau wanita dalam koneksi ini. Tapi energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Kamu sesuaikan aja energi kamu lebih dominan ke maskulin atau feminin ya. Gitu. Oke, kita mulai clarify energi twin flame. Ya, shuffle dulu ya. Untuk maskulin. Healing cast. Oke. Trust. Oke. Opportunity. New beginning. Oke. Abundance ya. Oke. Lalu ada release. Oke. Jadi kalau maskulin yang aku lihat di sini energinya udah mulai mau memulihkan keadaan. Ya, setidaknya dia sudah menenangkan dirinya, dia sudah healing, dia sudah menenangkan jiwanya, batinnya. Jadi kalau orang yang seperti maskulin ini sudah introspeksi diri ya, menurut aku. Maskulin yang terbaca di sini yang sudah koreksi diri, gitu. Jadi udah melewati fase healing atau memang masih proses healing. Tapi memang kesadaran terhadap kesalahan diri sendiri itu juga ada gitu. Jadi aku sih ngerasa ada maskulin yang sudah menyadari kesalahan-kesalahannya gitu ya. Tapi ada juga yang masih punya trust issue terhadap feminin dalam koneksi ini. Ada yang kayak kurang percaya, kurang yakin sama feminin. Atau memang si maskulin ini masih ragu dalam hubungan ini, dalam koneksi ini. Cuma ini kan tentang bagaimana si maskulin merasa bahwa koneksi ini ternyata berfaedah ya. Karena aku ngelihat banyak maskulin yang menerima energi positif ya, meskipun itu dari feminin, tapi koneksi ini benar-benar membawa berkah, membawa banyak pelajaran, membawa banyak teguran terutama ya. Karena di sini ada maskulin yang memang ngerilis semua beban, ngerilis semua emosi, amarah, dan ngerilis semua yang pernah terjadi di masa lalu. Entah itu dari kehidupan dia yang membuat dia jadi
terlihat kejam atau bertindak buruk ya. Karena maskulin yang bertindak buruk terhadap feminin itu sebenarnya bukan berarti maskulin menginginkan hal seperti itu. Tapi terkadang ya karakter itu terbentuk dari dia kecil mungkin ya, dari dia lahir, atau memang dia berada dalam keluarga, dalam lingkungan yang membentuk karakter dia jadi seperti itu. Dan dia udah ngerilis semuanya. Jadi misalnya kalau maskulin yang punya masalah di masa lalu tentang masalah keluarga, dia tidak percaya bagaimana cinta sejati itu ada, bagaimana percaya kalau feminin ini mau tulus ke dia. Nah, aku sih ngelihat si maskulin udah nggak mau menoleh ke belakang, dalam artian nggak mau menyamakan feminin dengan orang-orang yang pernah mengecewakannya ya. Jadi mungkin ada orang-orang yang melukai perasaan maskulin di masa lalu, entah itu keluarga, saudara, teman. Nah, aku rasa si maskulin udah fase healing, udah fase yang benar-benar menenangkan seluruh jiwanya, memaafkan masa lalunya, dan gak mau melampiaskan masa lalu itu ke feminin. Jadi ya sudah mau memulai awal yang baru, inginkan kesempatan supaya bisa union ya, supaya bisa bersatu sama feminin. Karena aku ngelihat si maskulin ini tahu kalau feminin ini sebagai titik terang dalam hidupnya, sebagai anugerah dalam hidupnya, di saat ada seseorang yang benar-benar mencintai dia dengan tulus, bahkan secara tidak langsung bisa membuat dia berubah. Dan aku ngerasa maskulin ini ada yang sudah menemukan jati dirinya, jadi tahu sebenarnya hal-hal toksik apa yang perlu dibuang dari masa lalu, dan mulai percaya ya bahwa dia benar-benar mencintai feminin kayak gitu. Jadi ini complicated ya, maskulin yang terbaca. Mungkin kalau sebelumnya maskulin yang bertindak semena-mena atau seenaknya ya, yang terbaca di sini adalah maskulin yang punya masa lalu kelam. Bisa dia punya keluarga yang jarang mungkin bikin dia nyaman, jarang mengajarkan tentang kasih sayang yang tulus, atau memang saudara teman-temannya itu ya banyak yang memberikan energi negatif mungkin ya, energi toksik dalam hidupnya. Jadi di masa-masa healing itu maskulin melepasnya, merilis energi negatif itu, dan jadi tahu kalau sebenarnya si feminin itu menjadi tujuan hidupnya kayak gitu ya. Sekarang kita lihat feminin. Between words. Okay. Message in a bottle. Message in a bottle. Okay. New life. Not for you. Ih, kok sedih ya. Okay, ada co-create milk and honey ya. Nah, ini energi feminin. Oke. So, kalau aku lihat ya, Kak, ini feminin yang terbaca di sini tuh feminin yang sudah tidak punya daya untuk berjuang ya. Aku ngerasa beberapa feminin sudah lelah, sudah capek berada dalam koneksi ini. Tapi ini kan energi yang twin flame, bonding yang kuat ya, energi yang vibrasinya kuat banget. Jadi runner and chaser itu
masih terjadi gitu ya. Di saat feminine give up, di saat feminine mulai menjauh, si maskulinnya mau mendekat gitu. Jadi aku ngerasa apa ya, kayak dulu kalau misalnya si feminin menggebu-gebu banget, ya si maskulinnya kayak menjauh, menghindar. Tapi sekarang feminin yang sudah menghindar, sudah biasa aja, malah si maskulinnya kecarian ya. Ada beberapa pelajaran sebenarnya ya. Ada beberapa pelajaran dalam koneksi ini yang mungkin diambil juga untuk feminin. Dimana feminin ini mulai mencintai diri sendiri. Jadi di saat kita sudah terlalu sering berjuang, selalu berkorban, bersabar, ada di mana titik bahwa kita harus melepas, harus mengikhlaskan. Karena nggak mungkin juga kita berjuang sendirian. Dan anggaplah di masa-masa jaga jarak, jeda, di masa-masa ya seperti ini dulu mungkin keadaannya ya, feminin mulai tahu kalau perlu untuk mencintai diri sendiri. Jadi feminin ini malah kayak makin jaga jarak. Ada feminin yang menarik diri, nggak terlalu mau berhubungan dengan dunia luar. Ada feminin yang sekarang itu mulai pasif, nggak terlalu mau bermain media sosial. Karena ini feminin adalah fase surrender ya. Pasrah, berserah gitu ya. Ya mungkin lebih tepatnya ke berserah sih. Berserah itu dalam arti bagaimana lah supaya Tuhan memberikan jalan terbaik gitu ya. Terus ada feminin yang jadi tahu betapa berharganya dirinya di saat dia fokus pada dirinya sendiri. Karena ketika fokus pada diri sendiri, feminin tahu betapa tinggi atau besar value-nya dia, betapa besarnya nilai feminin ya. Jadi kalau orang yang meningkatkan kualitas dirinya itu pasti tidak akan diremehkan lagi, terutama oleh maskulin gitu. Dan aku ngerasa ada feminin yang mulai belajar move on ya. Memang susah, memang sulit melupakan, tapi ya aku sih ngelihatnya feminin ini mau belajar gitu ya. Bagi kamu yang feminin, kamu ngerasa perlu belajar untuk move on, kamu sibuk dengan dunia kamu sendiri, kamu ngerasa ya udah beda lah sekarang, mungkin bukan saatnya lagi untuk si maskulin. Jadi ada feminin yang mulai hidup baru, mulai kegiatan-kegiatan baru, karir, studi, fokus sama kerjaan. Ada juga feminin di sini yang membuka diri ke orang baru ya. Karena sebelumnya si maskulin udah ada deket sama orang lain, si feminin ngerasa ya udahlah sekarang mungkin gue harus membuka hati ke orang lain kayak gitu ya. Jadi feminin ini ngerasa ya mungkin aku bukan untuk kamu, kamu bukan untuk aku, mungkin kita nggak jodoh kayak gitu. Ada yang ya udah surrender seperti itu ya, merasa bahwa sekuat apapun kita berjuang, kalau dia bukan jodoh kita ya udahlah. Ada yang ngerasa gitu. Tapi ada yang ya sekedar wacana doang, masih ada passion yang kuat. Kalau hari ini ngerasa gue bisa lupa, tapi besoknya belum tentu ya. Sama feminin ini kan ya namanya juga fase-fase belajar melupakan. Jadi ya memang sih untuk melupakan seseorang itu harus tegas, tapi ya nggak semua orang punya kekuatan yang sama, nggak semua orang punya kekuatan yang sama-sama besar gitu. Ada juga kan kekuatan orang yang memang harus step by step untuk bisa melupakan, untuk bisa mengikhlaskan gitu. Dan aku ngerasa feminin ini banyak berubah ya. Bahkan ada beberapa maskulin yang kaget
Kenapa feminin ini pasif ya? Dulu-dulunya rajin bermedia sosial, tapi enggak sekarang ya. Sekarang udah enggak terlalu update di media sosial. Terus feminin dulunya yang mungkin perhatian, sekarang cuek sama maskulin ya. Jadi si maskulin ini kadang ngerasa kok feminin berubah banget gitu ya. Kemarin lo tuh kayak malaikat, sekarang kok lo jadi iblis sih. Gitu. Padahal ya ini karena feminin capek aja sih, jadi kayak lelah, makanya nggak mau lagi terlalu berjuang. Kalau berjuang sendirian itu kan capek gitu ya, mungkin feminin ngerasa gitu. Jadi lebih kayak fokus sama diri sendiri, terlihat kayak egois, tapi ya begitu. Kadang salah persepsi satu sama lain. Si femininnya mau fokus mencintai diri sendiri, tapi maskulinnya ngerasa itu adalah sifat egois ya. Ada yang merasa salah persepsi seperti itu. Kita lihat tarotnya. Ten of Swords, Knight of Cups, the High Priestess, Hierophant, King of Cups, Empress. Ini yang kuat energi untuk maskulin ya. Ada Taurus, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Jadi aku ngerasa si maskulin ini mau memperbaiki keadaan atau setidaknya mau memulihkan keadaan dalam hubungan ini, karena maskulin itu ngerasa sekarang adalah posisi titik terendah dia, gak sanggup kehilangan feminin gitu ya. Jadi ya mungkin sebelumnya si maskulin ngerasa ya gue fine aja, gue bisa kok tanpa lo, masih banyak yang mau sama gue. Nah dia ngerasa gitu. Atau maskulin itu ngerasa gak mau lagi ada dalam drama di dalam koneksi ini gitu kan. Dia merasa feminin itu drama banget, tapi kan sebenarnya nggak perlu sih saling menyalahkan ya. Aku sih ngelihatnya memang si maskulin pada akhirnya introspeksi diri ketika dia merasa pemikiran dia yang benar pada saat sebelumnya. Sekarang saat feminin mendiamkan dia tahu letak kesalahannya, dia renungkan kalau dia juga ada kesalahan gitu. Jadi ya sempet kayak ngerasa bodoh amat gitu ya, kayak apalagi kalau ini orangnya gengsi, orangnya ngejaga harga diri ya. Kalau orang yang gengsi gini kan egois, jadi kurang banget mengaku salah gitu kak. Jadi kalau misalnya dia udah sadar nih setelah feminin mendiamkan dia ya, dia hanya sekedar sadar gitu aja, ya sih gue salah, ya sih gue kayak gini, gue egois, gue kekanak-kanakan, tapi ya udahlah gitu. Nah jadi dia selalu aja gitu pada saat itu. Cuma kan ada dimana momen yang membuat dia tuh kayak kehilangan, tapi ya awalnya juga masih biasa aja, tapi dijalani kayak kok kehilangannya berat banget ya gitu. Padahal lo tuh bukan siapa-siapanya gue, lo tuh kayaknya nggak penting-penting banget kok, kayak kehilangan banget gitu. Nah si maskulin kehilangan banget. Jadi titik terendah dimana dia merasa sakit banget kehilangan feminin, saat itulah maskulin kayak pengen bergerak, pengen banget gitu, kayak ya
setidaknya sudah ada lah kesadaran dalam dirinya, sudah ada energinya untuk memulihkan dan memperbaiki semuanya. Tapi ya, untuk orang yang gengsi dan masih childish itu kan pergerakannya sangat lambat gitu. Energinya udah ada, cuma tindakannya belum gitu. Dan ini sih maskulin kan kayak mau menggunakan kata hatinya, menggunakan intuisinya. Dan ada beberapa maskulin yang semakin mendekatkan diri sama Tuhan ya. Jadi kalau mendekatkan diri sama Tuhan kan pasti pikiran kita terbuka. Kita jadi tahu apa sih sebenarnya masalah dalam koneksi ini, atau inti permasalahannya bagaimana. Ya Tuhan membukakan hati dan pikirannya maskulin supaya dia pun introspeksi diri kayak gitu. Dan aku lihat ya, si maskulin ini sekarang sudah tahu bagaimana betapa berharganya nilai atau value feminin ya. Dia udah tahu kalau feminin ini berharga, nggak pantas untuk disepelekan, nggak pantas diremehkan. Jadi ada maskulin yang merasa bersalah banget, ngerasa nyesel sih gitu ya, udah memperlakukan feminin dengan buruk. Ada maskulin dulu yang egois banget, nggak respon komunikasi. Ada juga yang sampai sekarang masih gengsi kayak gitu untuk komunikasi. Ya ada juga memang maskulin yang cenderung keras kepala, cenderung apa ya, kayak kasar juga sih secara verbal ataupun tindakan, yang dia tuh nggak sadari bahwa ada kata-katanya, ada ucapan dia yang menyakiti hati feminin. Tapi sekarang maskulin udah menyadari, maskulin kayak nge-flashback gitu, nge-review, oh iya, aku pernah ngomong kayak gini ke dia, oh iya aku pernah kayak gini, aku pernah egois sama dia, aku udah tahu, oh iya kok bisa ya aku setega itu. Nah baru sadar sekarang. Gitu, jadi prosesnya step by step ya, agak ya lambat lah gitu kak ya. Jadi hari ini nyadarnya apa, besoknya dia nyadar lagi ada kesalahannya, besoknya dia nyadar lagi. Jadi satu kesalahan itu mungkin satu hari baru disadarin, besoknya disadarin lagi ya kayak gitu. Bahkan ada yang jangankan pakai per hari ya, ada yang per bulan, ada yang per tahun baru nyadarin satu persatu kesalahannya maskulin gitu. Jadi maskulin kayak gitu pemikirannya ya. Oke. Lanjut ya. Kita clarify yang feminin pakai tarot. Tadi maskulinnya udah ya. Nine of Swords, Nine of Pentacles, Six of Wands, Two of Swords, Eight of Swords, Seven of Wands. Oke. Ya. Jadi ini yang kuat energi Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Oke, bisa energi aja. Kalau feminin ini ya, emang sih udah lebih kayak memulai hidup baru, jiwa baru, fokus sama kehidupan sendiri, diri sendiri, fokus sama ya kehidupan baru, sama orang baru kah atau memang sama orang lain begitu. Feminin ini udah mulai benar-benar ini defensif banget ya, nggak terlalu mau ambil pusing lagi tentang masculine.
tapi tetaplah feminin ini masih ngerasa terkoneksi terus sama maskulin gitu. Diam sih diam, nggak mau komunikasi juga ya. Feminin ini kan ada yang ngerasa ya gue udah capek, masa gue lagi yang mulai duluan, perasaan selama ini gue yang berkorban, perasaan selama ini gue yang sabar. Nah ada yang kayak gitu. Jadi kalau maskulin yang nonton video ini ya, feminin itu bukan yang gak mau komunikasi sama kamu duluan, cuma ya femininnya ngerasa ya udah capek aja berkorban, jadi ya capek lah mulai lagi duluan gitu, capek komunikasi duluan, capek bicara duluan gitu. Makanya ini misunderstanding juga menurut aku. Ada maskulin yang ngerasa kok si feminin cuek banget sekarang, kok egois banget ya, nggak kayak dulu. Dulu lo tuh malaikat banget, sekarang lo iblis banget lo. Nah ada maskulin yang ngerasa gitu, tapi ya gimana ya, aku sih ngeliatnya kamu tuh yang feminin memang sudah ada di fase yang benar-benar pengen freedom juga ya, pengen lepaskan beban-beban dalam koneksi ini karena sering banget membuat kamu sakit hati ya. Cuma aku ngelihat ada beberapa feminin yang menyadari kalau feminin pun punya kesalahan ya. Ada beberapa feminin yang juga benar-benar bercermin gitu ya. Apalagi feminin yang menganggap maskulin ini adalah cerminan aku di masa lalu. Maskulin ini adalah jiwaku di masa lalu. Dulu aku pernah loh kayak maskulin ini, aku dulu childish, aku dulu egois, aku dulu PHP-in orang. Berarti aku ketemu maskulin ini, aku berkaca dong, berkaca atas kesalahan aku selama ini. Aku jadi tahu bagaimana memperbaiki diri. Ya memang sakit sih tingkahnya maskulin ini, tapi ya kehadiran maskulin ini membuat aku berkaca, membuat aku tahu memperbaiki diri dan membayar karma aku juga di masa lalu. Nah ada feminin yang ngerasa gitu kan, ada feminin yang merasa ya sih ya, sejak sama nih orang gue sabar banget, sejak sama nih orang gue jadi lebih bijak, lebih dewasa. Oh iya, rasa sakit ini mungkin bayar karma gue juga di masa lalu. Nah mungkin sebagian ada yang ngerasa gitu. Jadi ya namanya juga twin flame ya, energi mirror, cerminan. Kalian itu sebenarnya saling berkaca satu sama lain. Tidak hanya kamu yang berkaca, dia pun berkaca dengan kamu. Jadi kalau kamu defensif, kamu pasif sama dia sekarang, ya sebenarnya dia sedang berkaca. Kalau apa yang kamu lakukan itu ya itulah perbuatan dia kemarin-kemarin gitu kan. Nah jadi aku lihat juga kalau feminin ini rajin juga ya. Masih rajin, always kepoin si maskulin ya. Si feminin ini tingkat kekepoannya lumayan ya. Ada beberapa feminin atau sebagian feminin memang sering stalking si maskulin gitu. Ada feminin yang rajin banget lihat media sosial feminin, maskulin ya. Jadi ada feminin yang rajin banget cari tahu tentang maskulin. Ini feminin yang benar-benar apa ya, ya gue diem tapi lo gak pernah lepas dari pandangan gue, lo gak pernah lepas dari pantauan gue tetap pantau lo di media sosial, gue tetap cari tahu perasaan lo di YouTube ya, nonton tarot gitu. Nonton channel tarot, gue kepoin zodiak lo, gue kepoin perasaan lo kayak gitu ya. Cuma ada di sini feminin yang ngerasa gini, gue udah nonton nih zodiaknya maskulin di readingannya YouTube beberapa channel, di zodiaknya dia
energinya itu dia bakalan buka komunikasi. Energinya itu katanya mau datang, mau bicara, mau buka komunikasi. Kok sampai sekarang belum ya? Gitu. Nah, ada yang kayak jadinya aduh gimana ya gitu kan. Udah rajin pantengin energinya di pembacaan tarot YouTube, cuma ya kamu nonton pembacaan tarot itu general ya kak. General itu artinya energi banyak orang ya. Jadi kalau kamu misalnya nonton zodiak dia ya, zodiak apalah, kita misalkan zodiak Cancer. Nah, kalau nonton pembacaan zodiak Cancer, katanya Cancer itu ingin buka komunikasi. Cancer itu ingin datang, ingin ada pertemuan, ingin menyampaikan isi hatinya, ingin bicara. Nah, mungkin ada beberapa pembacaan zodiak Cancer kayak gitu ya. Misalnya loh, ya kita misalkan zodiak itu. Tapi kok sampai sekarang dia belum datang-datang ya, Kak. Dia belum komunikasi sama aku. Nah, ada yang rasa gitu ya. Kalau nonton pembacaan general itu kan ya harus bijak lah ya. Harus bijak. Ini kamu nonton di YouTube. Yang nonton video YouTube tentang tarot itu banyak, ribuan. Ada yang puluhan ribu, ada yang ratusan ribuan. Jadi kan bukan energi kamu aja ya. Kalau kamu nonton pembacaan general itu energi banyak orang. Jadi kalau kamu nonton kayak misalnya zodiak Cancer itu energi banyak orang juga, meskipun zodiaknya Cancer gitu, sama-sama Cancer, tapi bukan berarti energi dia kan. Kamu juga harus tahu karakter dia itu gimana. Kalau dia orangnya gengsian, keras kepala, susah dibilangin, ya itu butuh proses lah, nggak secepat yang kamu kira. Jadi kalau kamu nonton misalnya dia akan segera datang dan komunikasi, ya belum tentu juga saat itu dia akan begitu, dan belum tentu juga besok dia seperti itu, belum tentu juga bulan depan dia kayak gitu, belum tentu juga tahun depan dia kayak gitu. Nah, lihat juga karakter aslinya. Kalau karakter aslinya keras kepala, susah dibilangin, kurang kesadaran diri, ya berarti prosesnya lama, karena harus ada dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk menyadari bagaimana dia harus berinisiatif untuk memperbaiki keadaan. Karena kalau orang yang belum membereskan dirinya sendiri, belum mengaku salah, belum introspeksi diri, ya itu sulit untuk bergerak ke kamu. Karena dia belum menyelesaikan dirinya sendiri, gimana dia mau menyelesaikan kamu, gitu kan? Jadi bijak-bijak lah ya. Terus kalau misalnya nonton pembacaan general itu kan energi banyak orang, energinya bisa terbalik kak, bisa terbolak-balik. Terbolak-balik itu artinya vice versa ya. Vice versa itu artinya terbolak-balik. Jadi sering kan disampaikan nih di disclaimer atau di opening videonya itu, setiap pembacaan tarot kan dibilang ini pembacaan general, energi banyak orang, belum tentu energi kamu, belum tentu energi dia, bisa energi kamu, bisa energi dia, bisa vice versa kan, bisa terbolak-balik. Jadi kalau kamu ngerasa ini energi siapa ya yang dibacain? Energi dia apa energi gue? Katanya dia yang akan buka komunikasi, tapi kan gue yang ngeblokir. Nah, sesuaikan juga sama kondisi kamu. Yang dibacain itu energi dia atau kamu. Terus kamu misalnya baca nih energi zodiak apa ya? Energi zodiak Taurus misalnya ya. Misalnya energi zodiak Taurus. Katanya Taurus itu menyesal, katanya Taurus itu akan minta maaf. Nah, tapi kalau kamu ngerasa kayaknya gue deh yang punya kesalahan, harusnya gue dong yang nyesel, harusnya gue dong yang minta maaf, ini kayaknya energi gue deh, bukan energi dia. Nah, harus ada introspeksi diri, kayak gitu juga. Sama nonton channel-channel yang lain, channel pilih kartu, channel ya zodiak atau elemen, apapun itu ya. Kalau pembacaan tarot general itu belum tentu energi kamu, bisa energi orang yang kamu fokuskan. Jadi kalau energi yang terbaca juga vice versa, ya hasilnya pun bisa vice versa kak. Contohnya yang kayak aku bilang tadi, kayak energi Taurus ya. Misalnya di Taurus itu judulnya
dia akan minta maaf ke kamu. Jadi ada seseorang yang berhubungan dengan Taurus akan minta maaf ke Taurus. Tapi kalau kamu ngerasa kayaknya gak mungkin lah kayak gitu, kan aku yang salah, aku si Taurus yang punya kesalahan sama dia, masa dia sih yang minta maaf. Ini energinya kayak vice versa deh, hasilnya pun vice versa gitu ya. Jadi ya terbolak balik, jadi kayak terbolak balik itu kayak apa ya, memantul kanan kiri mantul kayak gitu maksudnya ya. Jadi ya energi itu bisa vice versa. Di saat kamu membaca atau melihat readingan apalah terserah, itu energi yang di YouTube itu general, energi banyak orang. Makanya kita nggak boleh terkecoh ya, nggak boleh ngerasa aku nonton zodiak aku dikatakan bahwa dia yang akan minta maaf, ya udahlah aku diam aja, ntar dia kok yang minta maaf. Nah, kita jadi terbawa ego kan. Padahal ya perlulah untuk dipahami, ditelaah. Ini yang dimaksud ini siapa ya yang minta maaf? Aku baca zodiak aku, katanya dia yang akan minta maaf. Tapi aku ngerasa aku deh yang punya kesalahan. Berarti ini energinya terbalik. Yang harus minta maaf itu aku, yang harus merasa menyesal itu harusnya aku, yang harus buka komunikasi itu harusnya aku, yang harus mencari dia itu harusnya aku. Jadi sesuaikan dengan energi kamu. Jadi kalau kamu hanya fokus ke energi dia, kamu nggak fokus pada energi diri kamu sendiri, ya ambiar. Gitu. Jadi kamu fokusnya ke dia aja ya. Kamu ngecek energinya. Oh, katanya dia yang akan nyesel, dia yang akan begini. Nah, kalau kayak gitu ya, kita kan sama aja kayak ngorek kesalahan dia terus. Padahal kita sebenarnya juga harus introspeksi diri. Jadi koreksi diri kita juga. Apa sih yang harus kita lakukan supaya memulihkan keadaan? Kayak gitu ya, Kak. Oke. Jadi ada beberapa feminin ini yang nggak mau lagi terkecoh ya. Mungkin ada feminin yang lebih kayaknya gue dibacain spesifik aja kali ya, kayaknya gue personal reading aja supaya energi diri gue sendiri yang kebaca, supaya energi dia aja, jadi fokusnya ke kita berdua. Kalau energi general kan gak tahu tuh siapa yang minta maaf. Vice versa lagi kan. Energi banyak orang bisa terbolak balik. Ntar kalau dibilang dia yang meminta maaf, gue kegeeran, ternyata gue yang harus minta maaf. Namanya juga itu pembacaan energi banyak orang. Makanya ada feminin yang kayak ya, aku ngerasa sih memang feminin itu yang udah mulai menyadari bahwa perlu untuk ngecek energi sendiri gitu ya. Jadi ada yang benar-benar pengennya personal reading, pengennya pembacaan tarot pribadi. Kalau personal reading kan energi diri sendiri, energi dia, jadi hanya kamu dan dia yang difokuskan, bukan energi banyak orang. Jadi kalau personal reading itu kan jadi nggak salah persepsi. Personal reading itu kan jadi membuka energi masing-masing, energi yang memang difokuskan pada kamu dan dia aja gitu. Itu sih sebenarnya yang bisa membuka tabir. Membuka ya sebenarnya gimana energi asli kamu dan dia gitu. Itulah kalau personal reading ya, lebih spesifik. Jadi kalau general reading video yang di YouTube kayak gini, ini energi banyak orang Kak, maka bijak-bijaklah ya. Next. Okay, past life relationship. You have known each other before, ya. Kalian telah mengenal satu sama lain. Ini ada yang udah lama ya. Ada yang sudah lama kenal, udah pernah punya relation mungkin ya, relationship maybe relation biasa ya, anything. Ada yang udah berbulan-bulan, bertahun-tahun diam. Itu bertahun-tahun diam ngapain aja? Cuma ngegalau doang, nggak ngelakuin apa-apa. Oke, ada yang ngerasa kayak gitu ya. Jadi ini past life yang belum selesai.
Ada juga yang merasa kita tuh seperti sudah terikat sejak di masa lalu, atau kita sudah pernah mengenal mungkin di masa lalu. Jadi ini koneksi kayak terbawa terus gitu. Dan kalian seperti memang sudah kenal lama, seperti kayak punya ikatan batin yang kuat. Meskipun kemarin-kemarin itu begitu singkat, tapi sekarang ngerasa banget kalau ini koneksinya sangat lama gitu. Nah, codependency, addiction are affecting your romantic life. Sudah kecanduan, merasa bahwa kita tuh terikat, walaupun kita tidak ada status, walaupun kita nggak jelas, tapi gue ngerasa terikat banget sama lo ya. Jadi ini ikatan yang kuat, twin flame yang vibrasinya kuat banget, bonding yang kuat banget, tarik menariknya kuat banget ya. Ini tuh cinta yang beda banget ya menurut aku. Jadi kalaupun kalian itu berbeda juga, tetap aja ini bukan hal yang biasa ya. Tapi lebih ke ini, nggak pernah ada orang yang bisa membuat kamu begitu terikat dengan dia. Maksudnya kamu belum pernah bersama siapapun yang bikin kamu tuh terikat banget selain dia. Jadi dia ini yang bikin kamu tuh ngerasa terikat banget batinnya dengan kamu gitu. Trust. This situation is calling for you to have faith ya, trust. Ada yang memang sampai sekarang masih trust issue, masih ngerasa belum percaya, masih ngerasa ini tuh nggak perlu diambil pusing lah, atau ada yang masih merasa sepele, ada yang masih merasa belum yakin gitu. Tapi percayalah bahwa koneksi ini ada aja faedahnya ya. Jadi jangan fokus banget kita harus berjodoh lah, kita harus bersatu, karena jodoh itu sudah rahasia Tuhan ya. Kita manusia itu cuma bisa berdoa dan berusaha dan percaya kalau ini semua pasti ada berkahnya, ini semua pasti ada manfaatnya, setidaknya membangun sisi spiritual dalam hidup kamu. Kamu semakin dekat sama Tuhan dan kamu semakin bijak menjalani kehidupan kayak gitu ya. Oke. Aku rasa inilah ya tentang koneksi kamu dan dia, twin flame, energi maskulin dan feminin. Next time kita bahas lagi kayak begini ya. Jadi sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.